Menuju informasi pertama, Tribuners, aktris Nikita Mirzani belakangan memberikan kritik pedas kepada Najwa Shihab. Kritikan itu dilontarkan akibat pernyataan Najwa Shihab yang menyoroti gaya hidup mewah sejumlah anggota kepolisian. Pernyataan itu membuat Nikita Mirzani menjadi salah satu pihak yang merasa tidak setuju. Apa yang Nikita Mirzani tahu soal detail kedekatan Anies Najwa? Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Nikita Mirzani seminggu belakangan ini sangatlah keras dan vokal menyerang jurnalis TV terkenal yang pernah jemput bola ke Singapura, menemui si Novel Baswedan yang merupakan pendukung Anies Baswedan saat matanya ditetesi air keras. Nikita yang kita panggil dengan sebutan Nyai ini menjadi sosok yang lagi memviralkan konten di Instagramnya, baik dari fitur IG Story dan IG Feeds-nya dalam mengkritik dan nyinyir ke Najwa Shihab. Belakangan ini dia semakin tajam dan mengait-ngaitkan antara Najwa dan Anies. Apa yang Nikita Mirzani tahu? Apakah ada informasi A1 yang ia miliki soal kedekatan antara Najwa dan Anies? Saya menduga Nikita Mirzani tahu banyak soal mereka berdua, karena kelihatan banget bahwa Najwa diam 1000 mulut mengenai Formula E. Selengkapnya. Beberapa tahun ini, kita tahu bahwa Najwa Shihab ini adalah sosok yang begitu tidak suka dengan koruptor. Dia tidak suka sama aksi-aksi dugaan korupsi. Dia bahkan pernah di sebuah pertemuan mengatakan bahwa dia paling gak suka sama Setia Novanto. Kalau tidak salah di Australia, dia bertemu dengan para mahasiswa menceritakan ketidaksukaannya sama aksi-aksi dan tindakan-tindakan korupsi yang membudaya di Indonesia. Bagi saya itu adalah hal yang baik dan justru harus kita dukung. Tapi kok sepertinya yang dilakukan Najwa ini sepertinya tebang pilih ya. Orang-orang dekat Jokowi saja yang disikap. Tapi kalau Anies dan dugaan kecurangan dan penggelapan pembayaran dan juga kelebihan bayar didiamkan ya. Apakah ada apa-apa? Atau karena sudah ada sesuatu yang tidak kita ketahui terjadi antara kedua orang ini? Saya kira publik harus mendapatkan jawaban. Karena ketokohan Najwa Shihab ini menjadi sangat kuat mengenai perlawanan terhadap korupsi. Selama ini kita mengetahui sosok Najwa ini penting dalam dunia jurnalisme. Tapi belakangan ini sinarnya meredup dan tidak terlalu banyak orang-orang yang sadar akan hal ini. Namun ini disadari secara jelas oleh Nikita Mirzani. Nikita Mirzani bicara seperti itu bukan tanpa alasan tentunya. Kenapa mendadak ribut? Saya cukup yakin Nikita bisa berbicara seperti itu karena ada sesuatu yang ia ketahui. Masalahnya sampai sekarang, ia baru berbicara soal Najwa dan Anies beberapa hari ini. Apakah rumor selama ini memang betul bahwa ada kedekatan antara Najwa dan Anies, si gubernur rasis dan mau bermimpi jadi presiden? Kadang saya berpikir bahwa Nikita Mirzani memang benar dan ada sesuatu yang bau ikan alias smells fishy. Tapi saya berharap Najwa gak pernah jadi orang yang dukung gubernur radikal yang mempermainkan agama. Nikita Mirzani gaspol, jangan berhenti bikin sampai Najwa bereaksi. Bagaimana menurut Anda? Demokrat dibully soal Hambalang, malah mau seret nama Jokowi. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Gara-gara AHY bicara ngawur soal banyaknya infrastruktur di era SBY dan menyindir soal gunting pita, Candi Hambalang pun disorot dan dijadikan bulan-bulanan. Mega proyek Hambalang yang mangkrak kembali disorot publik. Demokrat selalu kepanasan dan tidak senang kalau Hambalang diungkit lagi. Hambalang adalah aib terbesar yang melekat begitu kuat pada Demokrat, SBY dan penerusnya. Aib ini ibarat kotoran yang tidak bisa dibersihkan lagi dengan cara apapun. Branding Hambalang sudah terlalu melekat di benak publik. Tapi mereka tetap tidak menyerah untuk berusaha melepaskan diri dari ikatan terkutuk ini. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief pun memberikan pembelaan soal Hambalang. Hambalang direncanakan sejak lama sebagai alternatif mengganti kawasan Senayan.
Direncanakan sejak lama alternatif mengganti Senayan dihentikan KPK karena ada persoalan, katanya. Dia menyebut proses hukum sudah selesai, tapi Jokowi disebut tidak ingin melanjutkan pembangunannya. Memang Jokowi sempat berkunjung ke lokasi Hambalang. Sempat ada rencana dilanjutkan kembali pembangunannya. Jokowi meminta masukan dari berbagai pihak untuk uji kelayakan, untuk memastikan bahwa masih bisa dilanjutkan pembangunannya. Tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutan. Memang Hambalang ini lebih cocok disebut sebagai proyek banjakan. Sedari awal lokasinya saja sudah tidak layak dilakukan pembangunan. Tanah di lokasi kantornya tidak stabil, sehingga sangat membahayakan bangunan. Di lokasi pun sempat terjadi longsor. Hasil penelitian tim tanggap darurat yang dibentuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Kementerian ESDM menunjukkan longsor disebabkan sifat batuan di lokasi berupa tanah lempung, mudah mengembang dan terjadi gerakan tanah. Selain itu, lokasi Hambalang berada dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi. Ini sudah diketahui saat perencanaan konstruksi berdasarkan hasil soil investigation perusahaan subkontraktor PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinvest yang menunjukkan tanah di Hambalang bersifat cemented clay. Jadi wajar pembangunan Hambalang lebih baik tidak usah dilanjutkan lagi. Tapi Demokrat tebal muka dan tidak tahu malu. Sungguh parah mental bobroknya mereka. Era SBY pembangunan terhambat. Sekarang Jokowi yang disalahkan karena tidak melanjutkan pembangunan dan menuding hanya fokus pada pembangunan di IKN. Mereka yang bikin kotor malah minta Jokowi membersihkan kotoran itu. Dasar gak pernah ngaca. AHY sempat menyindir era SBY banyak pembangunan infrastruktur yang belum sempat selesai, tapi selesai di era presiden berikutnya sehingga dianggap hanya modal gunting pita. Kalau memang begitu maunya, silakan bangun kembali Hambalang. Jangan suruh Jokowi, nanti dibilang gunting pita. Lebih baik suruh SBY lanjutkan pembangunan supaya Demokrat yang pada akhirnya gunting pita. Jokowi lanjutkan, nanti dibilang gunting pita. Jokowi tak mau lanjutkan, mereka juga yang ngambek seperti anak kecil. Ngapain juga melanjutkan proyek bermasalah? Dari awal saja sudah tidak layak, maka dari itu perlu dicurigai kenapa dipaksakan pembangunannya kalau bukan buat korupsi. Pemerintah sampai kapanpun jangan mau lanjutkan Hambalang. Jangan robohkan karena butuh biaya besar untuk merobohkan dan memindahkan materialnya ke tempat lain. Biarkan berdiri dengan megah sebagai candi mega mangkrak, sebagai sejarah atau museum pengingat. Jadi di masa depan generasi mendatang tidak akan lupa bahwa ada rezim munafik yang tidak pernah ngaca dan partainya sangat tidak layak dipilih. Enak aja mereka minta pemerintah lain melanjutkan,